Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rifa Yahya dari kelas MKI 20A dan dengan NIM 2010101161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep time value of money dan bagaimana Islam memandang konsep tersebut. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Uang merupakan alat tukar suatu barang yang sangat vital bagi suatu perekonomian suatu negara. Sedangkan ekonomi itu sendiri merupakan sebuah aktivitas dalam mengelola uang maupun modal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dalam ekonomi konvensional ada yang dikenal dengan konsep time value of money. Dapat diartikan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding dengan nilai uang di masa yang akan datang. Karena uang saat ini dapat diinvestasikan dan nantinya akan menghasilkan keuntungan atau nilai uang yang berubah seiring berjalannya waktu, biasanya disebabkan oleh inflasi, di mana harga barang mengalami kenaikan sehingga uang dengan jumlah yang sama yang kita bayarkan untuk sebuah barang saat ini akan berbeda dengan barang yang akan kita beli di waktu yang akan datang. Salah satu dampak time value of money yang paling bisa dijadikan patokan adalah dampaknya terhadap keputusan sebuah investasi. Karena dana investasi yang diberikan oleh seorang investor akan kembali melalui keuntungan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita tidak bisa langsung membandingkan nilai investasi pada saat ini dengan berapa jumlah yang akan didapatkan pada masa yang akan datang. Namun, penerimaan keuntungan yang diprediksi akan datang tersebut juga harus dikonversikan menjadi nilai uang sekarang. Tentunya agar kita sebagai investor bisa memperhitungkan berapa sih perbedaan nilai investasi di waktu yang akan datang dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini. Dengan begitu, seorang investor akan lebih mudah nantinya dalam memutuskan sebuah investasi, apakah investasi tersebut menguntungkan atau sama saja gitu. Namun dalam Islam tidak mengenal konsep tersebut, karena implikasi konsep time value of money adalah sama dengan bunga. Sedangkan bunga dalam Islam sangatlah erat hubungannya dengan riba. Dan seperti yang kita ketahui semuanya, riba itu merupakan haram hukumnya. Selain itu, teori time value of money sering dianggap sebagai kekeliruan yang sangat besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi, yakni tidak ada ilmu finance dalamnya. Karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak maupun menyusut dengan sendirinya. Islam lebih mengenal konsep economic value of time dibandingkan konsep time value of money, karena menurut Islam keuntungan yang kita dapatkan bukan hanya saja sebatas keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun dia juga harus didasari oleh keimanan. Keimanan inilah yang nantinya akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan dengan baik. Dalam Al-Quran disebutkan nilai waktu, termasuk nilai ekonomi waktu, ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan juga kesabaran. Hal ini tergantung dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr, yang dari Surat Al-Asr itu kita dapat belajar bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun. Namun nilai dari waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang melakukan waktu mereka. Semakin efektif dan efisien seseorang dalam memanfaatkan waktu mereka, maka akan semakin tinggi pula nilai waktunya. Jadi dapat tarik kesimpulan bahwa time value of money memang diterapkan pada keuangan konvensional. Namun pada keuangan Islam tidak mengenal konsep time value of money. Karena menurut Islam, uang bukanlah sesuatu yang dapat berkembang biak maupun menyusut dengan sendirinya. Oleh karena itu, Islam lebih mengenal istilah economic value of time, di mana waktu bagi semua orang adalah sama kualitasnya, yaitu tadi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, dan 12 bulan dalam 1 tahun. Namun nilai dari waktu tersebut
adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Dan dapat disimpulkan pula bahwa keefektifan dan keefisienan seseorang dalam menggunakan waktu yang nantinya akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.